Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Nomor induk mahasiswa 877648505. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBBJ UT Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang secara logis, sistematis, dan ilmiah. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengarahkan tujuan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan manusia dan masyarakat. Menguji kebenaran teori-teori pendidikan melalui cara berpikir ilmiah menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan tetapi juga membentuk nilai moral dan karakter peserta didik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna mampu melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan reflektif. Hal ini mendukung perkembangan filsafat ilmu karena peserta didik didorong untuk bertanya, menganalisis, menemukan solusi, mengembangkan pengetahuan baru. Ketika pendidikan dan berpikir kritis, maka perkembangan ilmu pengetahuan menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan filsafat ilmu saling mendukung dalam menciptakan perkembangan ilmu yang beretika dan berorientasi pada kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analitis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena digunakan untuk mengkaji ilmu secara mendalam melalui 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari. Contoh dalam pendidikan, apa hakikat belajar, apa hakikat peserta didik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Contoh bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, metode apa yang tepat digunakan guru. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi membahas manfaat dan nilai ilmu Contoh, untuk apa pendidikan diberikan, bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab ketika aset tersebut membantu pendidikan berkembang secara terarah dan ilmiah. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini menunjukkan penerapan protokol progresif yang menekankan pengalaman belajar dan pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi dalam problem solving agar siswa berpikir kritis dan aktif, mencari pengetahuan sendiri. Yang ketiga, yaitu dalam penilaian. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga proses, sikap, dan keterampilan siswa. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu menjadi landasan berpikir dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami filsafat ilmu, proses pendidikan dapat berjalan lebih ilmiah, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.